Kenapa kudu nyanyi sih? Saudara, mungkin engkau pernah mendengar anak remajamu atau bahkan mungkin cucu pernah melontarkan pertanyaan ini karena mereka komplain atau protes waktu diminta untuk bernyanyi dengan sungguh. Mereka keberatan ketika liturgos meminta mereka untuk terlibat dalam pujian. Dan kalau ditanya kenapa nggak mau nyanyi, mungkin engkau akan menerima berbagai macam alasan. Mulai nggak tahu lagunya, nggak enak temponya, bait yang dinyanyikan terlalu banyak, atau bahkan mungkin iring-iringan musik yang membingungkan. Itu yang disampaikan, serta masih banyak hal-hal lain yang akan engkau terima karena ada 1001 alasan yang bisa disampaikan untuk menjawab mengapa mereka ogah-ogahan waktu membuka mulut, atau mengapa mereka tidak mau bersuara menyanyikan puji-pujian dalam ibadah dengan sungguh. Saudara, mungkin kita sebagai orang dewasa, entah itu karena kita sudah menerima atau bahkan terbiasa untuk menyanyi dalam ibadah, kita tidak merasakan apa yang mereka keluhkan tadi. Secara otomatis biasanya kita akan bernyanyi waktu diminta menyanyi dan berhenti waktu musiknya pun berhenti. Bahkan saudaraku, persoalan bisa atau tidaknya menyanyi serta enak atau nggak enak mungkin tidak lagi jadi masalah. Karena bagi kita sebagai umat, yang terpenting saat itu adalah menunaikan tugas kita untuk mengangkat pujian, sehingga ibadah dapat berjalan dengan lancar. Saudara, melihat kontrasnya keadaan yang ada, tentu saja kita tahu ada plus minus dari setiap posisi pikir yang ada. Satu pihak nggak mau nyanyi, tapi dia punya kepekaan musikalisasi yang baik. Pihak lain tetap bernyanyi, tetapi nampaknya tidak terlalu concern terhadap apa yang tengah dilakukannya. Karena posisi plus minus inilah, maka rasanya baik jika pada Sapa Gembala kali ini saya mengajak kita menggumuli tentang nyanyian dalam ibadah. Kenapa? Sebab sekalipun aku dan kamu sudah terbiasa untuk mengangkat suara bernyanyi dalam ibadah, tapi belum tentu loh saudaraku, kita semua ini sudah tiba pada penghayatan yang tepat sehingga kita mendapatkan berkat Tuhan waktu kita melakoninya. Jangan-jangan saudara, masih ada di antara kita yang sejujurnya belum benar-benar paham untuk apa sebenarnya umat Tuhan bernyanyi dalam ibadah. Saya mengundang saudara untuk berefleksi bersama, mengajak kita masuk pada upaya menilik kembali pemahaman kita bersama terkait dengan nyanyian dalam ibadah. Saudara, jika engkau membuka Alkitab, maka perintah untuk memuji Tuhan merupakan ajakan yang banyak kita lihat dalam Alkitab. Sebagai contoh, salah satunya engkau dapat melihat dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 2 yang berkata, "Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur." Dengan menimbang keberadaan ayat yang semacam ini banyak terdapat dalam Alkitab, jelas saudara bahwa mengangkat pujian dalam ibadah bagi Tuhan itu memiliki dasar pijakan yang kuat. Kita sebagai umatnya melakukan itu semua karena Alkitab atau karena firman Tuhan mengajarkan kita demikian. Lalu kemudian pertanyaannya, apa sebenarnya nyanyian itu? Saudara, jika engkau memperhatikan penempatan nyanyian dalam tata ibadah, mungkin khususnya buat GKI, maka kita akan melihat keberadaan nyanyian itu berperan sebagai respon umat atas perbuatan Tuhan. Oleh karena itulah, maka saudaraku, kita dapat menemukan syair puji-pujian dalam ibadah itu sebenarnya berbentuk aklamasi dan proklamasi. Maksudnya begini, pertama, aklamasi karena dalam pujian kita sebagai umat
menyatakan dengan jelas dan lugas ucapan syukur dan puji-pujian atas karya-karya Allah. Sedangkan proklamasi, karena dalam puji-pujian itu kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jelas saudaraku, dengan bernyanyi dalam ibadah, sebenarnya umat Tuhan tengah mengaklamasikan diri, mengaku diri kepada Tuhan. Dan di waktu yang sama, umat Tuhan dalam puji-pujian tadi tengah memproklamasikan kepada dunia tentang memaklumkan kerajaan Allah atau menyatakan kerajaan Allah. Luar biasa sekali ya saudara, ternyata peran pujian dalam ibadah itu sungguh indah dan penuh dengan makna. Dan yang paling luar biasa lagi saudaraku, ternyata puji-pujian yang kita naikkan itu tidak hanya menjadi ekspresi hati kita yang menyatakan kesungguhan hati mengaklamasikan diri pada Tuhan maupun memproklamasikan Tuhan kepada dunia. Tetapi dalam pujian tadi juga kita bisa melihat fungsi itu semua mendidik, mengajak, dan menguatkan kita sebagai persekutuan orang percaya tetap berjalan. Kita rasanya bisa mengamini hal ini karena tidak pernah aku dan kamu merasakan diteguhkan oleh puji-pujian ketika kita mengalami kesusahan atau kita merasa tercerahkan. Saat merenungkan firman Tuhan, ada syair pujian yang membuat kita bisa melihat kehidupan ini dengan kacamata Tuhan. Jadi saudaraku, ternyata tindakan bernyanyi itu punya bobot penting dalam ibadah. Sebagai orang percaya, umat kepunyaan Allah, karena itu rasanya penting sekali saudara bagi kita semua, ya, baik saudara dan saya, untuk menilik ulang cara kita bernyanyi saat ibadah. Mendengar pernyataan ini mungkin engkau berpikir bahwa saran saya ini bicara tentang memperbaiki teknis bernyanyi agar ibadah menjadi indah ketika semua orang dapat bernyanyi dengan baik. Tidak saudaraku, bukan itu maksud utamanya. Saya tidak berfokus pada soal teknis, sehingga tentu saja pada saat ini saya tidak bermaksud menyarankan engkau untuk ambil les vokal agar bisa menyanyi dengan baik. Ya, memang sekalipun teknik bernyanyi itu penting dalam sebuah ibadah, akan tetapi di balik semua itu yang lebih indah adalah menyadari kembali, sudahkah hatimu dan pikiranmu ikut serta ketika engkau menyangkat pujian tadi? Atau dengan kata lain, adakah hatimu ikut engkau letakkan dalam pujian tadi hingga engkau meresapi benar syair-syair pujian tadi sebagai ekspresi jiwamu yang menghadap ke arah Tuhan dan menyatakan diri kepada sesama. Saudara, penting sekali untuk punya penghayatan dalam mengangkat pujian. Dalam menyanyikan lagu di tengah ibadah, kita harus berhati-hati untuk tidak sekedar hanya bernyanyi, tidak hanya sekedar bersuara, sehingga kita menghabiskan waktu, fokus, energi kita pada olah vokal semata. Enak atau tidak enaknya didengar pujian tadi, sehingga kita kehilangan satu hal yang penting, yaitu kuasa puji-pujian dalam dirimu. Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa dalam momen bernyanyi untuk Tuhan, sebenarnya bukan hanya diri kita saja atau pemandu serta pemusik yang terlibat, akan tetapi Allah dan dunia sebagai kerajaannya itu ikut serta dalam puji-pujian yang tengah kita ungkapkan pada waktu itu. Sekali lagi saudara, ditegaskan kepada kita bahwa nyanyian dalam ibadah bukan semata perasaan kita yang tengah berbicara, tetapi kekudusan dan pengasihan Allah serta perbuatan-perbuatannya yang besar tengah diungkapkan di hadapan dunia. Dahsyat ya saudaraku, ternyata nyanyian itu sungguh luar biasa dan penuh dengan berkat. Untuk itu saudara, mari sejak saat ini, mari kita
berupaya menyanyikan dengan merdu dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, serta kita terus semakin bersehati dengan Tuhan dalam puji-pujian dan dalam kehidupan keseharian. Karena itu lihatlah bagaimana syair pujian yang indah tadi, dalamnya kuasa Tuhan mengalir hingga kuasa Allah mengubahkan hidupmu dan hidupku, di mana kita menjadi semakin indah, menjadi semacam puji-pujian yang memuliakan Allah yang dilihat oleh manusia. Dan pada waktu itulah kita benar-benar tengah merayakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa hidup dan memberkatimu secara pribadi. Amin.